Hai guys, kita mulai dulu ya. Welcome to Nutritional Therapy module No Diet Diet Club. Jadi pada hari ini kita akan membahas seputar body ideal. Oke, cuman kali ini saya akan membahasnya ini mungkin tidak terlalu spesifik ke tekniknya ya, tapi lebih ke hal-hal yang perlu Anda pahami dari awal hingga akhir dan cara maintainnya. Oke, karena begitu banyaknya teknik, jadi saya nggak mungkin akan membahas semuanya dalam IG Live ini. Jika teman-teman ada pertanyaan atau hal-hal yang lebih spesifik untuk diri sendiri, bisa nanti DM saya atau langsung japri ya ke Instagram maupun ke kontak saya sendiri. Nah, benernya apa sih diet gitu? Buat apa kita itu perlu diet? Soalnya kan ya, zaman dulu nenek moyang mana ada yang kepikiran untuk diet. Cuman pada zaman-zaman sekarang informasi banyak banget. Diet itu jadi kayak salah satu kebutuhan pokok gitu untuk beberapa orang ya. Nah, basically kenapa sih orang-orang itu diet? Ya sebelum kita memulai ya, nomor satu itu yang saya ingin fokuskan di IG Live hari ini ya supaya kita bisa sehat dan fokus ke positive self image ya. Jadi apapun yang agak distraktif atau yang mengganggu kesehatan kita itu akan saya juga bahas di sini supaya teman-teman juga nggak jatuh ke dalam dosa. Oke, kan ironis dong mau badannya ideal tapi malah memperpendek umur. Tuh. Nah, sekarang untuk apa diet? Diet itu macam-macam fungsinya dan tergantung kita ini butuhnya untuk apa. Yang paling umum ya saya pengen bodinya ideal supaya kalau di foto kelihatannya enak dilihat atau ketika belanja baju gitu all size atau gimana gitu badannya pas gitu sama bajunya gitu, nggak perlu dipermak. Nah, atau ya sekedar pengen sehat aja gitu supaya lebih awet muda. Terus kalau pas reuni orang lihat oh kok masih awet muda ya kayak vampir gitu ya, itu tujuannya salah satunya itu untuk itu. Terus ada yang mungkin lebih spesifik untuk yang mau balas dendam. Wah, itu karena zaman sekarang sosmed kan lumayan lumayan gencar ya. Jadi kita lebih banyak compare atau ya netizen mungkin masukannya lumayan pedas. Jadi ada yang sering sekarang nih ada case-case kayak body shaming gitu, dimana ya oh kalau kamu terlalu gendut itu nggak keren atau kamu terlalu kurus itu ya bungkring seperti itu. Nah, jadi ada orang yang ingin bodinya ideal karena itu, karena sudah bosen kena body shaming. Ya kebetulan saya juga salah satu korban dari body shaming, tapi saya dari yang dulu itu kurus kering. Jadi nickname panggilan saya itu banyak, semuanya vertikal dan tinggi itu selalu disebutkan ke saya gitu. Sampai enak bertahun-tahun itu kejadian. Jadi saya sendiri belajar nutrisi ini ya supaya selain badannya bisa ideal juga bisa saya tahan lama. Dan tujuan dari sharing modul saya ini juga supaya Anda tahu kalau untuk body ideal itu nggak perlu terlalu ribet, nggak perlu sampai mesti bikin program yang benar-benar mengubah hidup Anda secara drastis. Ya simple kok gitu. Terus ada juga yang mau body ideal atau diet karena alasan medis ya. Contoh yang paling mudah dilihat tuh misalnya untuk anak-anak muda sekarang ya. Maksudnya anak muda itu umur 21 tahun ke bawah. Itu mungkin karena parenting atau pilihan makanan yang buruk. Jadi secara nggak sadar ya SD, SMP, SMA sudah beratnya di atas 100 kilo. Atau ya yang sekarang ini lagi maraknya terlalu banyak main gadget atau game online seperti itu. Jadi akhirnya gamer-gamer ini ya ada masalah kesehatan di mana perlu diet untuk memperbaiki kondisinya. Atau mungkin ada kondisi seperti gula darahnya meningkat sampai prediabetes, diabetes gitu. Itu juga ada kebutuhannya. Atau mungkin gangguan hormon seperti PCOS itu juga, atau mau program anak jadi masih ngecilin badan ya, atau kena cedera di lutut ya, macam-macam. Itu contoh-contoh mengapa Anda perlu diet jika ada keluhan medis ya. Apapun itu alasannya ya, yang pasti carilah alasan yang positif, karena jika dari awal alasannya tidak benar dan tidak kuat, itu biasanya juga ada efek sampingnya lagi dan malah merembet ke masalah yang lebih berat lagi ya. Jadi untuk mencari tahu apa goal yang positif ya mungkin bisa compare atau tanya dengan orang yang ya punya positif mindset dan bisa membantu Anda. Yang pasti jika ingin body ideal, saya tekankan di sini body ideal itu nggak perlu sampai six pack ya. Penting sehat optimal, Anda nggak mudah sakit, juga nggak ngerepotin orang lain, ya nggak perlu sampai wah bicep tricepnya kelihatan uratnya gitu. Kalau itu nanti ada modul khusus untuk yang bodybuilding ya. Tapi hari ini hanya body ideal, yang posturnya normal, oke? Bukan untuk yang badannya kayak dewa-dewa Olympus gitu ya. Oke, terus yang kedua setelah tahu keinginannya mau gimana, ya identify kondisi Anda sekarang gimana. Nah, coba dilihat
dari tes lab gitu, SGPT, SGOT-nya gimana, gula darahnya gimana, trigliserid, kolesterol, eh, ya macam-macam sampai tes hemologi, terus ya itu semua supaya Anda tahu ya mungkin badan bisa ideal tapi kita nggak tahu dalamnya itu seperti apa. Biasanya saya sarankan untuk tes darah gini ya umur 25 tahun ke atas deh. Kecuali kalau memang ada kondisi medis tertentu ya biasa lebih mudah dari situ juga bisa tes darah. Terus kedua juga cek ya lingkar badan. Karena dari lingkar badan itu juga kita bisa nanti memonitor progresnya seperti apa. Terus ketika bisa dari bobot, ya untuk ngecek bobot itu tidak perlu sering-sering guys. Jadi sehari nggak perlu timbang sampai 5 kali. Apalagi yang kayak pasien saya tuh nimbang, habis makan nimbang, loh kok beratnya saya naik? Ya iyalah, habis makan gitu loh. Terus ada juga cek dulu kondisi medisnya gitu. Apakah Anda ada kondisi medis karena genetika, seperti thalassemia, PCOS, dan lain-lain. Seperti kayak hepatitis itu juga, atau mungkin kondisi medis yang terjadi karena ya di saat-saat dewasa seperti ini, misalnya kena stres jadi kena asam lambung atau GERD, terus apa insomnia, depresi, ya macam-macam kondisi medis itu nggak mungkin saya sebutkan semua di sini. Terus juga ada yang mungkin ada gangguan psikologis. Jadi guys, untuk yang mau diet atau menjaga badan ideal juga perlu secara psikologisnya sehat ya. Jadi untuk yang bulimia sama anoreksia juga ya perlu tahu kalau Anda benar-benar ada kondisi gitu ya perlu tahu. Atau psikologis itu seperti kayak bipolar atau mungkin depression, panic attack, OCD itu juga tergantung karena ada beberapa yang juga akan efek dalam program seperti ini. Terus juga lihat juga dari polusi atau radikal bebas. Misalnya Anda kerjanya di line produksi di mana Anda menghirup banyak bau chemical atau mungkin Anda di proyek terpapar debu dan kawan-kawannya atau mungkin ya Anda atlet renang, sehari-hari kena kaporit, atau mungkin Anda atlet yang memang wow olahraganya over dibanding orang normal, itu juga termasuk radikal bebas kalau misalnya nutrisinya nggak cukup. Juga atau mungkin zaman now ya, nggak semua pekerjaan tuh seperti pekerjaan kantor, ya dari pagi sampai sore. Ada juga yang dengan pola hidup ya kacau, yang kerjanya shift-shiftan, ada yang shift 12 jam, ada yang shift 3 shift gitu, kayak tipikal teman-teman yang kerjanya di entertainment, atau yang kerjanya di media, security, terus personal trainer, jam kerjanya lebih panjang lagi, atau perhotelan, F&B. Nah, teman-teman seperti itu juga perlu tahu kalau kondisinya itu ya seperti itu perlu dimodif. Atau mungkin ada yang pekerjaannya mau nggak mau mengkonsumsi makanan seperti food blogger, sommelier yang masih ngetes wine, atau food critic seperti itu. Mau nggak mau pekerjaannya memang harus gitu ya. Atau yang kerjaannya di entertainment mau nggak mau mesti makan atau minum alkohol ya. Itu salah satu yang Anda perlu pahami kondisi yang sekarang Anda jalani ya. Terus setelah itu baru cari program yang cocok. Maksudnya saya program ini seputar lifestyle ya. Jadi misalnya sekarang kan program-program itu kan banyak ya. Ada yang dari jam makan, intermittent, OCD dan kawan-kawannya. Ya dari jam makan aja itu juga termasuk program. Kayak terkadang dari pola makan yang dari jam makan aja orang sudah bisa langsing atau ke bobot ideal. Karena dari situ akan tercipta yang namanya body clock. Kalau jam makan, contohnya ya yang normal, jam makan siang sama jam makan malamnya teratur gitu. Jadi dari situ akan tercipta sebuah body clock. Jadi badan akan mempunyai memori di mana oh jam segini dan jam segini saya akan fokus ke pencernaan dan menyerap nutrisi secara optimal. Gitu. Terus ya misalnya orangnya kerjanya 2 shift gitu, kadang shift pagi, kadang shift malam, kadang shift subuh. Nah itu juga jam makan yang teratur misalnya itu bisa juga dibagi 2 versi gitu, versi shift pagi dan versi shift malam. Nah, seperti itu juga bisa. Atau mungkin yang terbiasa, misalnya teman-teman yang biasa investnya main saham gitu, ngeliat saham yang Amerika sedangkan Anda di Indonesia. Itu kan jamnya agak Batman ya. Jadi misalnya memang jam kerjanya dan seperti itu, maka badan akan punya body clock, ya sesuaikan aja. Atau mungkin Anda yang bangunnya sangat pagi seperti subuh, terus pulangnya melebihi midnight, tengah malam. Itu kan jam kerjanya panjang. Ya mungkin sehari nggak perlu cuma makan 2 kali sehari, tapi bisa sampai 3 atau 4 kali. Ya, jadi cari program yang cocok itu sesuai dengan pola makan dan jam aktivitasnya kita ya. Terus ada juga yang lewat pilihan makanan, program makanan gitu. Misalnya kan di luar sana banyak tuh catering ya, just info ya, kebanyakan catering apalagi yang catering sehat itu mereka mungkin lebih fokusnya ke makronutrisi. Jadi mereka akan menyeimbangkan komposisi
makanan yang mengandung protein, karbo, essential oil, serat, dan kawan-kawannya sifatnya makro. Jadi terkadang ya karena dalam hal catering kan mereka nggak mungkin menghitung semua mikronutrisi ya kayak vitamin-vitamin, mineralnya berapa gram gitu. Nggak biasanya. Ya catering itu terutama biasanya cocok untuk teman-teman yang nggak ada waktu untuk menyiapkan makanan atau ya selama ini makanannya nggak sehat jadi paling nggak perlu catering semacam ini ya, tapi tentukan juga budgetnya ya. Kadang beberapa catering sekarang kan karena trennya sekarang banyak tuh healthy food ya. Healthy food juga ya secara dompet juga beda, apalagi kalau pilihannya makanan-makanan yang organik sama natural biasanya agak premium gitu. Terus apalagi jenis-jenis makanannya juga sekarang kan macam-macam. Nasi aja macamnya beda ya, beberapa misalnya nasi nasi putih yang paling umum sekarang ada beras merah, terus nasi hitam, belum lagi yang shirataki, banyak banget. Itu baru nasi ya, belum yang lain-lain. Jadi yang kedua juga ini cari produk yang cocok atau treatment yang cocok, yang sifatnya suplemental. Jadi misalnya kalau dari pola makan dan dari makanan aja nggak cukup, biasanya akan dibutuhkan ini. Nah, yang di luaran sana itu ada macam-macam gitu. Dari yang sifatnya kilat, treatmentnya kayak terakhir ini saya tahunya ya bisa operasi, ada yang operasi ngecilin lambung, ada operasi yang ya memodifikasi fungsi tubuh, ada juga yang pakai hipnotis, obat penambah nafsu makan atau ngurangi nafsu makan. Ya, sekarang tuh manusia saking pinternya tuh banyak teknologi seperti itu. Teh ya macam-macam. Uh, by the way, kalau misalnya teh juga dilihat ya, ada teh yang sifatnya untuk membakar lemak, ada juga teh yang sifatnya untuk melancarkan pencernaan. Tolong dipilah karena ada beberapa jenis teh itu nggak bisa dikonsumsi untuk jangka panjang, ya. Terus juga lihat dari kondisi medis, nggak semuanya itu cocok untuk minum teh. Misalnya Anda bipolar, minum teh tambah error. Kasihan sekitar Anda, nanti dikira Anda gila. Terus buah-buahan juga kan ada tuh kadang buah yang khusus kayak plum lah atau apa gitu. Terus ada yang jualan healthy food seperti kayak psyllium husk atau apa untuk meningkatkan serat. Itu juga oke, cuman ya itu dianalisa dulu apakah Anda benar-benar kekurangan serat apa enggak. Karena kalau produksi barang-barang yang tinggi serat sedangkan Anda berlebihan serat, nanti malah konstipasi, nggak bisa pup, dikirain salah kebal dengan produk itu padahal cuman salah konsumsi. Terus juga ada yang beli kayak fat burner gitu, yang untuk membakar lemak. Ya kita lihat dulu masalahnya apakah benar tubuh Anda nggak bisa membakar lemak itu karena memang karena jarang olahraga, atau ya kalau Anda ternyata kena GERD atau asam lambung, ya fat burner itu bukan bukan jawaban yang benar gitu. Jadi tolong dicek ya. Juga fat burner hati-hati. Terkadang tuh ada supplier yang memasukkan bahan-bahan yang kesannya bikin kita tambah seger, tambah bertenaga, padahal itu cuma dikasih aditif atau ya sekedar booster gitu. Nah, yang paling umum itu biasanya kafein karena ya dengan dosis tertentu itu memang antioksidan, tapi lebih dari itu bisa merusak syaraf maupun appetite-nya kita. Bahkan nanti ke depannya craving-nya kita bisa lebih tinggi. Jadi jangan kaget kalau ada teman-teman yang ikut program diet, begitu stop langsung loss makannya, balas dendam. Nah, itu bisa jadi karena itu. Terus ya ada juga nih kalau nggak kafein itu pakai nama lain. Jadi sumber kafeinnya. Nah, contoh yang paling umum itu seperti buah guarana. Guarana itu buah ya yang kandungan kafeinnya lumayan tinggi, bahkan beberapa kali lipat daripada kafein normal. Ya itu juga hati-hati ya. Itu memang saya lihat ada di beberapa merek itu ada. Terus ya macam-macam sih. Ada juga kalau orang-orang yang nge-gym, nah refleksnya kalau nggak kurus-kurus ngapain? Minum protein gitu. Ya protein sih oke, kita memang butuh, tapi coba dilihat jenis olahraganya dan memangnya kita butuh berapa protein. Apalagi kalau susu protein tuh sekopnya tuh ngalah-ngalahin deterjen. Jadi kalau terlalu banyak itu hati-hati ya, nanti ginjal sama livernya kerja kerja keras. Jangan sampai kandungan protein yang kita konsumsi itu terlalu tinggi hingga mikronutrisi kita itu tidak bisa mengimbangi. Akhirnya tercipta sampah pencernaan yang justru akan ya bikin ginjal bocor, kreatininya terlalu tinggi, bahkan sampai gangguan metabolisme dan livernya overload. Jadi jangan kaget kalau ada teman-teman fitness yang di gym yang tangannya bentuk, kakinya bentuk, wah ototnya ada, tapi hamil, perutnya buncit. Nah itu biasanya programnya nggak benar itu. Atau mungkin tipe-tipenya yang warna kulit wajah sama badannya udah mulai beda, mungkin wajahnya lebih gelap. Nah, itu bukan karena dia berjemur, karena dia pakai baju terus kepalanya gosong, ya kadang itu karena gangguan di badan. Terus ada juga yang sampai ya hal-hal itu mungkin Anda perlu pahami ya. Jadi mungkin kita perlu protein, yes, tapi
dihitung dari berat badan itu kita perlu berapa gram. Dan jenis proteinnya dikonsumsi juga tolong dilihat ya. Protein itu ada yang jenis isolate, ada yang jenis concentrate. Biasanya kalau yang dijualan di luaran sana yang untuk gym ya, itu ada yang tipenya whey isolate, whey protein, atau yang tipenya mass gainer. Atau untuk yang orang-orang diet namanya meal replacement. Nah, yang untuk isolate, ini saya nggak ngomong whey ya, karena protein itu macam-macam, nggak hanya whey, ada yang versi vegan juga, yang dari soy atau almond. Jadi saya ngomongnya isolate aja. Yang tipe isolate itu biasanya lebih tinggi kandungan proteinnya. Nah, Anda perlu lihat juga di komposisinya. Tinggi proteinnya itu Anda lihat, mereka ngelis jenis-jenis asam aminonya nggak. Kalau misalnya nggak ada listnya, itu berarti ya untuk protein diserap itu perlu paling nggak 22 asam amino. Kalau paling nggak 9 asam aminonya itu nggak terlist, terdaftar secara benar, itu kadang siapa tahu mereka tinggiin di salah satu terus direndahkan yang lainnya gitu. Tetap masuk protein, cuman ya kalau komposisinya tidak seimbang, protein itu kalau tidak ada 22-nya itu present, ada, itu kemungkinan tidak. Jadi harus lengkap 22. Misalnya yang satu ini lebih tinggi, ya otomatis yang lebih tinggi ini akan ada sampahnya. Gitu. Terus itu protein ya, isolate sama concentrate itu cuma bedanya dari persentase kok. Kalau isolate itu persentasenya di atas 90%, kalau concentrate ya di bawah itu, antara 80 sampai 90. Terus juga dilihat juga selain dari kandungan proteinnya, lihat karbohidratnya. Biasa kalau tipenya yang mass gainer itu karbonnya lebih tinggi karena memang untuk membesarkan tubuh ya. Tapi kalau jika Anda kurus itu belum tentu perlu tipe-tipe yang mass gainer ya. Coba dilihat karena kurus itu bisa jadi kurang gizi bukan kurang protein ya. Terus juga dicek di situ isolate itu isolate doang atau campuran isolate dan concentrate, atau ada campuran dengan basa-basa lain kayak hydrolyze, matrix apa gitu. Itu tergantung dari suppliernya ya. Jadi saya nggak akan jelaskan cara seleksi itu, tapi biasanya ada orang-orang yang pakai susu protein seperti itu. Tapi itu hanya berlaku jika memang Anda kekurangan protein. Memang ada seperti istri saya tuh, dia memang lebih suka makan sayur buah-buahan. Jadi memang asupan proteinnya kurang, makanya perlu suplementasi protein gitu. Tetapi kalau saya suka makan banget. Teman-teman dekat saya tahu kalau sekali saya makan lumayan. Jadi makanya saya nggak suka diet. Makanya ini topiknya no diet club, karena saya nggak suka diet. Tolong jangan suruh saya makan 3 sendok nasi gitu, bisa bunuh diri saya. Nah, jadi dari situ itu ternyata saya nggak kurang protein, saya justru kurang mikronutrisi. Dulu saya kira dengan makan banyak dada ayam, steak, itu ternyata saya bisa nambah berat badan saya. Ternyata enggak. Ternyata hanya dengan multivitamin aja atau nutrisi yang lengkap, saya dalam waktu 1 tahun bisa naik 10 kilo. Dalam waktu 2 tahun saya naik 25 kilo. Ya ada sih pasien saya yang dalam waktu 2 bulan ya dia naik 11 kilo. Tapi ya everyone's different. Terus ada juga yang tambahan kayak hidrosikat, BCAA. Ya itu oke, tapi saya sarankan itu sama steroid juga. Itu juga ada. Guys, itu berguna, tapi harus konsultasi dengan orang yang benar-benar mengerti ya. Karena itu sudah dalam ranahnya fitness ke bodybuilder. Kalau Anda manusia normal yang nggak berencana untuk membesarkan badan atau mengeringkan badan kayak fat percentage di bawah 10%, atau mungkin yang masa ototnya kayak binaragawan, tolong jangan coba-coba produk seperti itu. Dan tolong jangan konsumsi itu tanpa protein isolate atau protein konsentratnya. Jadi fondasi proteinnya dulu baru konsumsi itu. Biasanya gitu. Jangan kebalikannya cuman konsumsi BCAA gitu, itu nggak tepat ya. Jadi itu seputar suplemen ya. Terus kalau meal replacement itu biasanya komposisinya tuh ada protein pas-pasan, terus karbonnya agak ekstra, dan biasanya ada multivitamin. Ya namanya meal replacement itu maksudnya ya supaya kalau misalnya kita skip dinner, makan malam, ya konsumsi ini itu asupan nutrisinya mirip dengan kita makanan satu porsi tapi lebih sehat. Maksudnya sih itu. Tapi memang saya lihat ada beberapa merek komposisinya nggak jauh beda dengan susu UHT sih. Jadi be smart ya gitu. Atau kadang tuh vitaminnya cuma dalam bentuk premix. Dan premix saya nggak masalah. Tapi yang saya masalah itu kalau pas dicek ternyata ya itu semua belum tentu dari sayur dan buah-buahan. Mungkin kalau berapa persen aja nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang 100% itu semuanya sintetis terus dikasih harga dalam bentuk dolar, ngomongnya itu barang premium, ya sorry, ada beberapa merek memang saya blacklist. Oh by the way, just info, selagi modul ini saya nggak akan compare merek ya, atau saya sebutin merek. Karena ini sifatnya untuk edukasi, tapi kalau jika ingin mengulas merek-merek tertentu, Anda bisa japri ke saya, case by case saja saya ajarin cara baca komposisi, supaya saya juga sifatnya netral, nggak akan memojokkan merek-merek tertentu. Oke? Terus, ya yang paling aman sih,
vitamin dan mineral yang pada umumnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata Anda pekerjaannya banyak radikal bebas, ya mungkin bisa ditambah antioksidannya, atau mungkin Anda yang nggak tahu mulai dari mana, ya ditambah aja multivitamin normal gitu. Terus ya misalnya Anda kelihatan ada gangguan di kulit, ya setelah multivitamin baru mungkin ada tambahan vitamin E-nya. Tapi gangguan kulitnya ternyata hormonal, bisa primrose atau macam-macam gitu. Kadang essential oil juga ada yang membantu. Jadi hal seperti ini tolong juga vitamin sama mineral, misalnya Anda kekurangan, ya tolong jangan koleksi tablet ya. Jadi yang saya tahu apalagi tren sekarang tuh kayak, oh vitamin D masih 5.000, 10.000 IU. Aduh please. Terus di Google ternyata secara online, oh ini perlu berapa puluh ribu IU untuk dosis ini untuk orang Eropa. Ya itu kan Eropa bukan Indonesia gitu. Jadi tolong case by case, jangan asal panik gitu. Misalnya karena pandemi konsumsi yang antioksidannya sangat tinggi. Ingat guys, kita perlunya itu seimbang. Jika ada salah satu yang terlampau tinggi, otomatis pasti banyak yang kebuang gitu, atau nyangkut di liver. Jadi tolong jangan dipaksakan ya. Terus mungkin treatment ekstranya ada juga yang dalam bentuk ya air. Ada kadang pasien saya itu nggak bisa ngurusin badan cuman gara-gara dehidrasi. Ya jadi minum air itu juga butuh kadang terapi air. Jadi ya berat badan dibagi 30. Kalau jangan ya plus minus 1 liter ekstra itu nggak apa-apa. Apalagi kalau kerjanya di tropical area kan biasanya lembab, terus kemungkinan kena heat stroke. Nah, jika minum airnya itu ternyata membuat Anda kembung dan Anda kerasa kok hausnya nggak habis-habis, itu kemungkinan Anda kena heat stroke. Jadi itu khusus kasus itu minum airnya bisa isotonic water. Oke? Um, jadi macam-macam tuh produknya tuh. Ada juga produk-produk kayak probiotik, prebiotik. Itu intinya untuk memperbaiki ya kondisi bakteri di dalam lambung misalnya. Ya probiotik memang bisa membantu. Cuman jika Anda ada masalah di lambung ya kayak asam lambung atau GERD, ya kadang probiotik itu tidak terlalu membantu karena basically itu bakteri baik. Memang bakteri baik, tapi bakteri baik kalau ditaruh di environment lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan bakteri itu ya sama aja. Di dalam lambung Anda bakalan lebih banyak mayat-mayat bakteri. Tuh. Jadi pelajari kebutuhannya. Ya so far mungkin produk sama treatment ini sudah saya bahas lumayan banyak ya. Tapi jika ada yang memang belum saya bahas ya nanti bisa japri saya gitu, saya bantu. Nah, setelah itu prosesnya gimana setelah Anda mengikuti sebuah program? Ya tiap program kan ada kriterianya sendiri ya bisa diikuti. Tapi tanda-tanda di mana kalau program itu sehat. Nah, nomor 1 jangan patokan di berat badan, oke? Jadi please jika Anda memilih sebuah program jangan tergoda. Ada satu program yang bilang dalam 1 bulan Anda bisa turun 10 kilo. Hanya Tuhan yang tahu ya, dan tiap orang itu progresnya beda-beda. Saya biasa tidak akan ngasih target dalam waktu berapa bulan turun berapa kilo. Itu karena badan Anda kalau secara natural untuk menurunkan, basically itu badan Anda itu perlu kondisinya sehat optimal. Kalau badan Anda sehat, itu sudah otomatis pasti bodinya akan menuju ke ideal. Oke? Jadi jika Anda terlalu fokus ke programnya tapi Anda nggak mendengarkan kebutuhan badan Anda, itu kebalik. Ya, jadi fokus ke jeritan hati tubuh Anda gitu. Karena kalau Anda terlalu fokus ke programnya dan Anda micromanage badannya, nanti ya mungkin 1-2 tahun it's okay. Tapi komplainnya itu justru 5-10 tahun kemudian. Nanti tiba-tiba surprise, keluar autoimun baru, atau alergi baru, atau tiba-tiba insomnia. Nah itu semua karena dosanya kita yang terakumulasi. Apalagi ya guys, yang suka gonta-ganti program atau gonta-ganti produk. Dikiranya, oh ini sudah kebal, aku nggak bisa ikut program ini. Nah, itu salah karena Anda terlalu fokus ke programnya bukan ke kebutuhan badannya, ya. Jadi cara Anda tahu kalau programnya ini sehat untuk Anda itu dari mana? Ya dilihat dari bentuk fisik. Ya, dari bobot sama lingkar badan itu yang paling kelihatan. Nah, kalau lingkar badan kalau bisa sih kadang Anda foto ya. Supaya Anda tahu pembakaran lemaknya itu urutannya di mana. Ada yang punggung dulu, ada yang dada dulu, ada yang perut dulu, ada yang tangan dulu. Jangan Anda mikir, oh ada nggak diet yang bisa ngecilin tangan aja? Ada nggak diet yang bisa ngecilin pantat? Nggak bisa ditarget seperti itu. Anda itu bukan robot yang bisa tinggal bongkar pasang gitu kayak mobil. Oke? Jadi kalau Anda don't worry, badan Anda itu tahu body dia-nya seperti apa. Jadi Anda benernya nggak perlu pusing-pusing, let it go. Oke? Gitu. Terus lihat juga dari biasanya Karada Scan ya kan kelihatan dari fat percentage, visceral fat seperti itu, metabolic rate-nya apakah membaik atau tidak. Terus kadang dari stress percentage, stress level itu juga kadang bisa dicek, oxygen saturation, ya itu tergantung Anda pakai smartwatch atau apa. Atau dari situ Anda juga nanti kelihatan deep sleep-nya berapa persen. Ya supaya kita benar-benar sehat, deep sleep ya dianjurkan di atas 80%. Kadang ya jangan kaget kalau ada teman yang six pack tapi deep sleep-nya 20%. Nah itu nggak bisa tahan lama itu biasanya.
tunggu berapa tahun nanti kira-kira akhirnya dia mesti bayar harga. Jadi seharusnya tidurnya nyenyak ya. Definisi tidurnya nyenyak itu seperti apa? Ya tidur, bangun, tidur malam, bangun pagi, sudah. Nggak kebangun-bangun untuk pipis, nggak kebangun-bangun karena tegang. Ya itu yang seharusnya deep sleep. Dan jika bangun tidur, seharusnya kerasanya lebih refresh. Nggak pusing-pusing. Kalau bangun tidur tambah pusing, tambah badannya lebih berat gitu. Ya itu something wrong. Perlu konsultasi. Tapi kalau Anda bangun ngulet, kok malas kerja, itu Anda malas. Bukan karena gangguan medis, oke? Okay? Terus juga dilihat dari kualitas wajah. Seharusnya kalau program dietnya Anda itu sehat dan benar, wajahnya pasti lebih glowing dan lebih low maintenance. Biasanya saya kalau ngeliat teman-teman saya yang programnya udah bagus gitu ya, dalam kurun waktu 5-20 tahun gitu, wajahnya itu beneran glowing dan nggak perlu bener-bener kayak ke klinik kecantikan, memang bener-bener anti-aging. Dan itu bukan karena genetika ya, itu karena merekanya sehat ya. Terus juga uh, pola pikirnya jadi lebih sehat, lebih positif, nggak mudah panik. Uh, Tarikan nafasnya bisa nafas panjang, tarik nafas, keluar nafasnya bisa pelan-pelan, bisa panjang. Kalau misalnya heart rate-nya sering cepet, mudah panik, itu berarti Anda nggak sehat gitu. Tidur, terus buang air besar, buang air kecilnya normal. Jadi nggak kayak ada teman saya yang sekali minum, terus langsung pipis gitu. Atau habis makan, langsung pup. Nah itu juga something wrong. Atau mungkin dalam waktu 1 hari bisa pupnya beberapa kali, itu udah mendekati diare. Atau bisa beberapa hari baru sekali, itu juga bahaya. Terus tahunnya sehat itu juga untuk kaum wanita bisa dilihat dari hormonalnya. Tuh, jadi bulanannya gimana? Waktunya tepat atau tidak? Sakit atau tidak dilep? Atau mengganggu aktivitas nggak? Kadang ada yang sampai dietnya bisa turun 20 kilo, tapi ya gangguan hormonal, bahkan ada yang sampai muncul miom, kista, endometriosis. Hati-hati ya. Terus juga ada yang sampai rambutnya jadi rontok. Itu yang nggak benar. Seharusnya rambutnya itu bakalan lebih kuat, justru tidak tambah menipis. Terus badannya juga nggak gampang basah, nggak gampang kurus. Ya kalau my case ya, biasanya tuh ada teman-teman saya yang mau besarin badan, fokusnya di mass gain, setelah itu baru cutting. Ya sorry ya, untuk teman-teman yang gampang kurus itu nggak berlaku. Jadi untuk saya itu biasanya ya disehatkan supaya nanti pelan-pelan naik, ya perlahan-lahan gitu supaya badannya juga nggak kaget. Itu berlaku juga untuk yang mau lose weight ya. Jadi jangan sampai 1 bulan turun 20 kilo. Itu bahaya, bisa jadi gangguan medis atau gangguan metabolisme. Kadang orang yang terkena tiroid juga kalau tiba-tiba turun seperti itu langsung cepetan sebelum ke OGD. Oke? Terus case lainnya misalnya dari stamina juga, misalnya kalau sampai bobotnya turun karena diet tapi staminanya juga ikut turun, berarti something wrong. Seharusnya justru lebih sehat, lebih glowing gitu. Terus ya macam-macam sih checklistnya gitu. Apalagi yang paling umum ada yang dietnya terlalu ekstrim sampai kelihatan kempong. Kempong tuh maksudnya seperti gini ya. Jadi kelihatan sampai ininya pipinya nyaris nggak ada, itu kempong. Nah itu juga bahaya ya. Tapi idealnya seperti apa? Yaitu jangan Anda fokus di Google, fokus ke diri Anda sendiri. Badan itu tahu sehat itu seperti apa. Terus dietnya juga sukses jika nafsu makannya juga teratur. Kadang pasien saya yang sudah saya program biasanya ke badan ideal, itu nafsu makannya jadi lebih teratur. Nggak terlalu suka nyemil. Misalnya ada yang suka minum kopi sampai 6 cangkir sehari, jadinya cuma 1 cangkir aja. Biasanya ada yang suka merokok, jadi tiba-tiba stop merokok. Biasanya ada yang suka minum berlebih, akhirnya bisa stop sendiri. Nah, tiap orang itu beda-beda. Jadi pahami reaksi tubuh Anda. Um, Ya itu aja contoh-contohnya. Jika memang itu tercapai, berarti congrats. Program kesehatan Anda sudah sukses. Keep on doing it. Jadi suatu program ini Anda juga perlu cek. Jangan lakukan ini untuk short term, untuk jangka pendek. Lakukan ini untuk jangka panjang. Jadikan ini lifestyle supaya Anda juga nggak bingung. Dikit-dikit kalau sudah over, nanti program lagi. Over, program lagi. Capek deh. Gitu. Satu lagi. Tanda jika program Anda sukses itu, contoh, kalau Anda pergi liburan, misalnya saya liburan selama 2 minggu, terus naik 5 kilo, ya why not? Liburan kan kuliner kalau saya. Jadi otomatis mukbangnya bakal ekstra, nafsu makan saya bakal tinggi karena badan saya ingat kalau liburan saya sangat rileks dan makannya sangat banyak dan nggak dijaga. Saya nggak ada istilah cheating ya, karena I eat whatever I want, oke? Nggak ada cheat day. Buat saya semuanya makanan tercipta seimbang, sama. Jadi setelah liburan naik 5 kilo, nah untuk menurunkan 5 kilonya ini saya cuma tinggal tunggu 2 minggu. Ya dengan lifestyle biasa, nggak perlu diet atau perlu konsumsi apa yang ekstra, nanti turun-turun sendiri. Nah, jika benar bisa turun sendiri, berarti badan Anda sudah punya memori tubuh. Don't worry, yaudah go with the flow.
itu berarti program Anda juga sudah sukses ya. Nah, untuk program diet, itu special case, itu tidak dianjurkan untuk beberapa case tertentu. Terutama yang ya ada kondisi medis. Ya, ada beberapa yang memang nggak bisa diet. Oke, tolong tanya ke dokter Anda, jangan memaksakan diri. Ya. Terus, special case juga ada beberapa orang yang suka ganti-ganti program atau produk. Itu ada kalanya di mana sudah kebal dan responnya juga nggak secepat normalnya gitu. Jadi kadang tuh ada teman-teman saya di gym, dibandingkan dengan pasien saya nggak nge-gym, itu ada beberapa tuh yang perlu waktu sampai 1-2 tahun baru bodinya akhirnya ideal. Padahal ini teman-teman ini sudah ya sehari itu bisa ngikutin 3-4 kelas, bahkan ya anggap aja hidupnya itu sudah di gym. Bisa sampai 6 jam sehari gitu, 6-7 hari. Ya udah kayak maskotnya gitu. Tapi badannya nggak bentuk-bentuk. Nah, itu special case. Terus ada juga untuk ibu yang hamil dan menyusui, please jangan diet. Oke, fokus Anda itu untuk kesehatan mami dan anaknya. Jangan sampai karena diet Anda meresikukan kesehatan salah satu dari kalian. Oke, jadi jangan sampai setelah melahirkan Anda fokus, oh saya mesti kembali, badan saya seperti saya masih perawan. Jangan, ya. Fokus ke nutrisinya dulu, recovery dulu. Nanti jika Anda memang sudah sehat lagi, badan akan kembali sendiri kok. Ya, itu nanti ada kok di modulnya yang Welcoming Motherhood. Anda juga bisa belajar yang untuk bumil sama menyusui. Terus yang case selanjutnya itu contohnya yang puberty. Ya, itu anak-anak yang masih masa pertumbuhan. Tolong jangan diet. Di saat masa-masa pertumbuhan Anda tuh perlu kalori dan nutrisi yang sangat ekstra karena banyak terjadi perubahan di tubuh Anda. Kalau dietnya salah dan akhirnya permanen setelah umur 21 tahun Anda punya masalah di situ, ya nanti bayar harganya lumayan parah ya. Jangan sampai dietnya ekstrim demi sweet 17, demi pacaran. Ya tolong jangan. Apalagi habis lihat sosmed terus Anda compare, wow size zero kok bagus banget ya. Ya karena itu umur-umur rentan kena bulimia sama anoreksik. Ya tolong carilah komunitas yang positif juga untuk ya memperbaiki self image Anda ya. Jadi saat puberty masa pertumbuhan nggak boleh diet. Nanti ngefek di pertumbuhan tinggi, di hormon, di wajah, macem-macem ya. Jika Anda udah terlanjur punya masalah seperti ini, ya bisa japri ke saya. Tapi mumpung umur seperti ini pubertinya, ya tolong fokus ke keseimbangan nutrisi. Oke, ya basically itu aja untuk modul No Diet Diet Program. Ya keep it as natural as possible, jangan terlalu paranoid. Untuk sehat itu sederhana, ya be healthy and have a positive self-image ya. Jadi jika ada teman-teman yang sekali lagi tanya-tanya hal-hal kayak review produk, nutrisi, ada beberapa merek, I'm sorry, saya infokan di sini, saya tidak akan mereview secara publik. Jadi kalau memang ada teman-teman yang mau nanya, nanti japri aja ya. Terus yang tanya cara yang paling efektif untuk membentuk tubuh ideal. Ya tidak bisa dipukul rata semua orang programnya itu sama. Makanya saya nggak terlalu pro untuk orang yang jual program diet yang oh kamu mau ngecilin badan, sudah pakai ini aja semua. Ya mungkin itu bisa berlaku untuk majority, untuk publik, tapi ada beberapa orang yang memang perlu dimodif. Termasuk olahraganya juga perlu dimodif loh guys. Ya, terus ya basically itu aja guys. Stay healthy, be yourself, dan ya thank you for listening. Need help?